mengambil kutipan dari Mesoret atau yang berbahasa Ibrani dan mengabaikan yang Septuaginta, Bang Rudi Yohanes, yang saya hormati, mohon maaf, ini harus saya lakukan. Bukan bermaksud untuk menyerang Bang Rudi, tapi ini fakta yang saya yang saya coba untuk riset. Dan ini kalau memang salah silahkan benarkan luruskan saya. Dan yang kedua adalah kalau kita baca di dalam kitab Yesaya 63 ayat 9, Bang Julius. Yesaya 63 ayat 9, Bang Julius. Ini yang sangat-sangat merubah doktrin ya, Bang Rudi Yohanes. Ini berbahaya karena ini pemahaman ini berubah doktrin. Yesaya 63 ayat 9, Bang Julius. 63 ayat 9. Jadi dirubah, saya mengatakan korup artinya dirubah, ada diselewengkan, ditambahi, dikurangi. Itu kan saya buktikan satu persatu statement saya. Baik, saya bacakan di sini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan. Terjemahan ini menurut pendapat Bang Rudi diambil dari terjemahan mana? Tadi kita sudah tahu ya, penulis Matius merujuk ke kitab Mesoret, bukan ke Septuaginta karena berbeda. Dan menurut Bang Rudi, ini Yesaya ini mengambil terjemahan dari mana? Septuaginta kah atau Mesoret? Menurut Bang Rudi. Jawab singkat aja. Enggak, jawab singkat Terima dulu. Kasih. Belum. Kok belum? Enggak, saya kan enggak, ini itu saya buktikan dulu. Yang premis saya kan ada dua. Karena ini saya kan membuat pernyataan. Satu-satu dulu biar jangan lari ke sana kemari. Enggak, artinya di Yesaya 639 tadi Bang Rudi, antara Septuaginta dengan Mesoret itu perbedaannya sangat luar biasa. Kat yang akan menyelamatkan, tapi di dalam Septuaginta bukan seorang duta tapi dia sendiri. Ini perbedaan dan merubah doktrin, Bang Rudi Yohanes. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Itu tidak merubah doktrin. Malaikat juga Tuhan kan kalau datang dibilang dia kayak malaikat. Dan malaikat itu selalu mengatakan aku Tuhan. Dan Nabi pun mengatakan Tuhan datang. Tidak ada merubah doktrin di situ. Ya, sekarang aku panggil anakku dari Mesir. Itu juga tidak merubah doktrin. Kenapa tidak dilanjutkan kepada Yeremia? Gimana sih? Coba aku masukkan ya. Siapa namanya itu? Daus. Julius. Buka dulu Yeremia itu. Halo Daus. Daus siapa namanya? Yeremia. Daus. Yeremia berapa? 31 ayat 15. Ya. Sudah? Nah, kalau kita tadi ciri pahanya membaca Lukas 2 berapa ini ntar ya? Matius 2 itu hanya sampai ayat 15. Itu kan tidaklah ayat itu diputus sampai situ. Lanjut ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ya, setelah Herodes mati dan sebagainya. Perlu diperhatikan di situ. Jelas dikatakan Mesir itu adalah suatu perpindahan orang-orang Yahudi atau Yakub itu sendiri ke Mesir karena ikut si Yusuf. Sudah? Dan itulah sebabnya dibuat perumpamaan itu seperti mereka itulah melarikan diri ke Mesir. Setelah itu apa yang terjadi? Dibunuhlah anak 2 tahun itu seperti Musa. Maka kalau kita buka di kitab Yeremia, sekarang tampilkan dulu Yeremia itu siapa namanya ini? Kidaus. Wah. Pakai itu Alkitab Mi itu aja lah. Unirifa hilang. Enggak apa-apa. Dia suka gitu nanti muncul lagi. Biar aku bacakan dari itu, dari ayat sebelumnya. Ntar, Yeremia. Yeremia 31. Oke, aku bacakan ya. Mulai dari ayat 10 aja lah. Suaranya jadi 2. Oh, ini Rifa udah masuk ya? Oh iya, udah pas. Jadi 2 suaranya. Aku bacakan ya.
Dengarlah firman Tuhan, wahai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel untuk mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Ya, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub. Yakub itu Israel. Israel itu di tanah Mesir, dibebaskan oleh Tuhan. Dikumpulkanlah mereka semua untuk dibawa ke kandang dombanya. Itulah tanah Kanaan. Sudah. Telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Itulah Fir'aun. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Maka mereka akan berseri-seri karena kebijakan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi yang baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari-nari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegembiraan. Akan menghibur mereka, menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebijakanku. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratap tangis yang pahit pedih. Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Ya, jadi yang dimaksud itu, menyingkir ke Mesir itu adalah bercerita tentang kisah Yakub. Ya, bukan yang di Hosea. Jadi memang kebetulan katanya ada, langsung kau kutip dari situ. Sekalipun di situ ada, tetapi itu paralel, Bang. Itu paralel dari kitab dulu. Abang. Sudah, kamu diam dulu aja. Ya, sekalipun ada di situ. Tapi jangan tuduh-tuduh lah. Mana ada tuduh-tuduh? Enggak, itu paralel ayatnya di situ. Coba klik bintangnya. Matius 2:15 itu diklik bintangnya langsung ke Hosea 11 ayat 1 itu. Bukan aku yang bikin-bikin. Aku tidak ada urusan dengan itu. Semua bintang-bintang manusia pun bisa membuat itu karena untuk pengetahuan biar diklik bahwa ini ada ayatnya di situ. Saya tidak mau itu. Tetapi saya melihat ayat itu utuh. Maka yang dijelaskan konsepnya di situ adalah ketika orang Yakub menjadi buangan di sana, di tanah Mesir. Demikian juga kedatangan Yesus. Bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah dimasukkan atau diperbudak dosa. Kalau Yakub dulu diperbudak oleh bangsa Israel, maka waktu zaman itu pembebasnya siapa? Musa. Musa umur anak 2 tahun juga dibunuh semua. Demikian juga Yesus. Ya. Jadi itu merujuk ke peristiwa itu sampai utuh, sampai pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga lah kiranya Yesus membebaskan kami keluar dari perbudakan dosa. Jadi itu bukan satu takaran bahwa kitab suci itu tidak diubah-ubah, tidak murni. Itu bukan takaran. Karena dalam terjemahan, orang bisa banyak menerjemahkan. Dalam bahasa Inggris begitu, kalau dirujuk langsung dalam bahasa Ibraninya bisa lain. Dan pada saat itu belum ada tata bahasa, itu yang bisa kita lakukan. Ya, nah sekarang si Ripa mengatakan tadi bahwa Injil yang diturunkan Allah SWT bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya pun setuju. Tidak pernah saya tolak, memang bukan itu. Tetapi Injil yang diturunkan Allah SWT, penulisnya adalah Warakah bin Naufal. Itu tidak bisa kamu bantah. Karena di hadis ada. Dan kamu silakan cari apa itu yang dituliskan Warakah bin Naufal. Maka akan tertulis Warakah 1 ayat 1. Itu yang bisa kita jelaskan. Atau kalau mau seperti Al-Quran surah 1. Surah Al-Baqarah surah 2. Misalnya begitu dan sebagainya. Injil yang diturunkan Allah SWT apa? Silakan. Kamu cari sendiri. Kami tidak pening kalau tidak mengakui Matius, Markus, Lukas bagian Injil Allah SWT. Dan kami memang senang. Tidak pernah kami berharap Allah SWT mengakui Injil Matius, Markus, Lukas. Tidak pernah. Kenapa enggak pernah? Karena Nabi Isa bukan Yesus bagi kami, titik, selesai. Dan Injil yang ditulis oleh Nabi Isa, itu ditulis oleh Warakah bin Naufal. Dan itu ada, baca hadisnya itu ya, Bukhari 3 itu. Itu ada ketika Nabi Muhammad masih ada, masih baru diangkat menjadi Nabi. Artinya belum hilang. Kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad menjaga kitab ini? Atau disengaja dihilangkan? Kan tidak.
Kalau dibaca hadis 3 itu, Bukhari 3 itu, jelas dikatakan Naufal, Waraqah bin Naufal masih hidup. Artinya Injil masih dipegang dia. Kan demikian. Dan kemudian Taurat juga masih hidup, masih ada. Ketika Nabi Muhammad masuk ke gereja, sudah saya bukakan tadi ayatnya itu ya. Masih dibacakan. Bahkan ada di situ kisah Nabi Muhammad katanya, sifat-sifatnya ada di dalamnya. Artinya tidak ada yang dirubah. Kok tiba-tiba di tengah jalan dikatakan bahwa Injil dan Taurat itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Sementara hadis mengatakan dengan seizin Allah, Naufal menuliskan itu. Kok sekarang Allah menyangkal dia mengizinkan Waraqah bin Naufal menuliskan itu? Bagaimana ini kira-kira? Ya Rifa ya? Oke, saya tanggapi ya. Dikit lagi Belum. dong, sabar. Tapi Dikit bagaimana lagi. kira-kira kata Bang gitu? Tak kira udah selesai. Belum, slow lah geng. Aku tuh tadi diam aja Banyak terus. geng. Tunggu Seng. Tak catat dulu poinmu ya geng. Soalnya Ya, nanti jelas. lupa aku geng. Subhatmu banyak kali geng. Geng. Aku Lanjut tulis dulu, semua ini. Di sini. Ya apa tadi pernyataan tentang apa Waraqah bin Naufal. Terus Ya, itu yang kau jelaskan. Apakah Injil itu asli apa enggak yang ditulis Waraqah bin Naufal? Oke, Agar jangan terus? ada fitnah. Dan aku katakan, itu masih kelanjutannya ini ya, bahwa Matius, Markus, Lukas itu bukan Injil yang diturunkan Allah SWT. Karena Allah SWT tidak mengenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka kamu harus gali apa Injil yang dibawakan, yang dituliskan oleh Waraqah bin Naufal. Ya itu aja dulu, silakan. Sikat aja. Sebelumnya ya, kan saya sudah bilang begini. Ketika ada ahli kitab menuliskan kitab kembali, menerjemahkannya kitab kembali, bukan berarti dia itu penyampai firman, bukan berarti begitu. Karena apalagi Waraqah bin Naufal ini, kita nggak tahu denomnya apa, karena faktanya secara historis atau sejarah gereja sendiri, Kristen itu dari gereja mula-mulanya sudah ada banyak perbedaan konsep ketuhanan, seperti adanya ebionit yang adalah mereka aliran-aliran yang berasal dari kalangan Yudaism yang percaya bahwa Yesus itu bukanlah sebagai sang pencipta. Makanya di dalam Tritunggal dikatakan itu sesat. Nah, ada lagi aliran Arianus di mana Yesus itu bukanlah sebagai sembahan. Nah, fakta ini tidak bisa dibantah bahwa dari awal munculnya kekristenan ini pun sudah ada perbedaan doktrin. Contoh perbedaan tentang antara pertentangan antara menurut ahli scholarnya Bang Rudi menyatakan bahwa ada aliran Yakobus, kemudian ada aliran Paulus begitu. Jadi ada perbedaan. Nah, faktanya kan ada denom di gereja mula-mula tuh ada. Nah, jadi kalau mau bertanya apakah Waraqah bin Naufal menuliskan Injil? Nah, ketika ada seorang ahli kitab kemudian menerjemahkannya ke bahasa Arab, kitab yang dia pegang pada waktu itu bukan berarti dia itu yang menjadi penyampai firman. Waraqah bin Naufal bukan berarti dapat Injil dari Allah dia yang nulis, bukan. Tetapi saya belum mempelajari ya hadis itu apakah matan sanadnya adalah benar, karena kalau di dalam Islam saya diajarkan untuk ketika ada orang fasik, Bang Rudi kan termasuk orang fasik kalau dalam keyakinan saya ya, memberikan informasi kepadamu, jangan engkau tolak, saya akan catat hadis itu, dan jangan engkau terima begitu saja, karena saya harus menelusuri. Yang pertama, sumbernya Bang Rudi dapat dari mana, yang kedua, apakah matan isinya sudah tidak dirubah atau betul-betul sesuai dengan bahasa aslinya yang diajarkan dan bersanad, sanadnya jelas, atau periwayatnya apakah benar-benar betul. Jadi saya tidak bisa menjawab hadis itu sesuai logika saya, karena itu dilarang dalam keyakinan saya. Nanti saya dikatakan asumsi. Nah, dan saya lanjut ke tentang siapa tadi masalah Bang Rudi bilang, mana yang dirubah? Saya sudah tunjukkan bahwa ada perbedaan antara terjemahan Septuaginta dengan terjemahan bahasa Ibrani itu berbeda. Jadi nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satunya salah. Berarti ada salah satu ini yang sudah merubahnya. Itu yang maksud dirubah. Kemudian satu lagi, tadi saya minta Yesaya, mohon maaf malam ini agak banyak Bang Rudi ya, hantaman ke Bang Rudi. Saya harap Bang Rudi tidak dendam kepada saya. Ini harus saya lakukan demi kebenaran. Tolong ditunjukkan. Tidak usah membuat bahasa yang nggak penting. Karena itu. Iya. Oke lah. Aku bukan anak kemarin sore. Oke, geng. Oke, Ya. Bang
Bang Julius coba buka Yesaya 63 ayat 9 yang saya minta tadi. Jadi kita mau tahu siapa yang telah merubah gitu kan, apa yang dimaksud dengan merubah. Ini baru dirubah ya. Ini belum, ini ada 4 poin tuduhan saya kepada Bible loh. Yang pertama dirubah, yang kedua ayatnya dihilangkan, kitab yang dihilangkan, penyelewengan makna ditambahkan dan dipalsukan. Jadi banyak loh Bang Rudi malam ini siap-siap nggak bisa tidur. Sorry geng. Ini Yesaya 63 9 10. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Ingat ya, bukan seorang duta atau utusan, tetapi dia sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi di Masoret teks ini terjemahan Septuaginta. Tetapi Masoret teksnya malaikatlah yang menyelamatkan. Apakah malaikat itu jelmaan Tuhan, Bang Rudi? Itu doktrin kalian lah yang bisa menjawabnya dan Bang Rudi lah yang berhak menjawabnya. Oke, itu dirubah karena ada perbedaan, karena matannya atau muatan dari atau apa istilahnya dalam bahasa umumnya ya, narasinya itu berbeda sama sekali dua-dua terjemahan. Lalu saya menuduh lagi kitab Bang Rudi ini sudah dihilangkan ayatnya. Nah, bahkan bukan cuma ayat, satu kitab dihilangkan Bang Rudi. Coba dibuka itu Bang Julius, bentar ya Bang. Bentar Bang Rudi. Ayat yang dihilangkan yaitu bentar. Nah, itu. Bentar Bang Rudi. Ini aja dulu deh. Yang ditambahkan itu menurut William Barclay ya. Oh, yang dihilangkan aja dulu. Yang satu kitab dihilangkan 2 Samuel 1:18 Bang Julius. Buka 2 Samuel 1:18. Ini satu kitab dihilangkan loh. Mana kitab ini kok nggak ada sampai sekarang? Jangan-jangan di situ terdapat kebenaran semua kan? Artinya yang pertama sudah dirubah, yang kedua ada yang dihilangkan. Ini kitab nanti ayat-ayat juga ada yang dihilangkan. Nah, ini 1 Samuel 1:18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan orang nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Pertanyaan saya, di manakah kitab orang jujur ini sekarang Bang Rudi? Silakan Bang Rudi dijawab, Bang Rudi. Oke. Saya mulai dari belakang. Di manakah kitab orang jujur ini sekarang berada? Ya, semua penulis kita itu adalah orang jujur. Sama nanti kalau saya bertanya kepadaku, di mana kitab Ibrahim? Di mana kitab Ismail? Di Al-Quran terjemahan dikatakan demikian. Ismail diberikan kitab, Ibrahim diberikan kitab. Mana kitabnya? Sampai dunia kiamat pun takkan ada. Kan itu. Kalau kami bisa menjawab, ya semua kitab itu adalah kitab orang jujur. Berbicara apa adanya. Itulah sebabnya bahasa-bahasa yang digunakan tidak ada bahasa-bahasa pelembut. Apa adanya. Ya. Kemudian, kalau kamu bilang di Yesaya itu, kamu ingat kisah Abraham. Kalau nanti dibaca mulai dari kisah Abraham itu ya, kejadian 15 sampai Abraham punya anak itu dan bertemu dengan malaikat. Dibilang itu Tuhan malaikat itu. Sudah saya jawab tadi, itu tidak masalah. Meskipun di situ dikatakan dia sendiri, dan kemudian ada terjemahan yang lain bilang malaikat, ya Tuhan juga kan malaikat adalah Tuhan. Maksud saya ingat, jangan dipelintir. Kehadirannya malaikat itu sering dikatakan, ya Tuhan. Dan di Alkitab dikatakan, maka datanglah Tuhan. Padahal yang dilihat malaikat. Karena semua yang membawa titah, itu dianggap kedatangan kaisar. Contoh, saya adalah orang rendahan atau Kasim. Saya membawa titah kaisar. Ketika saya datang kepada rakyat, apa kata orang itu? Ya kaisar, padahal kaisar tidak ada. Tetapi dia dinamakan kaisar. Maka seseorang mengatakan, menuliskan bahwa yang datang kaisar. Seseorang lagi menuliskan, yang datang itu Kasim. Demikian, keduanya benar. Si Kasim itu dikatakan kaisar ketika dia sudah membawa perintah dari kaisar. Semua orang tunduk, nggak boleh menaikkan kepala, dipenggal itu. Kalau aturan kerajaan di film-film Cina ya, saya belum pernah hidup di kerajaan. Nah, sekarang Ripa, dari awal saya tidak pernah mengharapkan kamu berkata dan tidak pernah saya katakan waraka penyampai firman, tidak ada. Saya hanya mengatakan bahwa warakalah penulis Injil. Artinya, boleh dipastikan bahwa Nabi Isa ini hidup pada zaman warakah. Karena fakta sejarah mengatakan penulis Injilnya Nabi Isa adalah hawariannya atau sahabat-sahabatnya atau pengikutnya. Sementara tidak kita temukan Hawariun. Hawariun lah. Di mana itu ditulis itu? Nulis kitabnya Hawariun siapa? Di mana itu tertulis?
Aku belum lanjutkan. Hawariyun itu yang mengikuti dia, Oh iya ya. murid-muridnya. Ya. Kita tidak bisa menemukan fakta. Ini mau kulanjutkan. Siapa yang menulis Injil Nabi Isa selain Waraka? Gak ada yang bisa kita temukan. Artinya Waraka menulis dari mana? Artinya dia adalah pengikut Nabi Isa yang setia. Kemana Nabi Isa pergi dia hidup. Apakah umur Waraka sampai 500 tahun? Karena jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 500-an tahun. Karena Waraka lebih dahulu lahir dari Nabi Muhammad. Anggaplah 500 tahun. Nabi Isa tahun 33 misalnya. Tetapi ada lagi sebuah fakta. Kalau kamu buka hadis, oh sekarang kamu meragukan hadis itu. Sahih Bukhari itu ya. Nanti lama-lama memang saya saja yang tinggal di situ percaya. Bukan. Ini. Nih. Enggak, saya harus teliti dulu gitu loh. Iya. Matannya benar apa? Enggak dirubah. Sinandar sudah mengatakan ini benar. Kan dibuat nih di depannya sudah ada bercerita kepada kami Yahya bin Bakir dan semua-semuanya. Dan di akhirnya juga ada ini. Ya. Di akhirnya juga Abu Sali, Abu ini segala macam. Abu Gosok aja nggak ada sini. Ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada Bukhari 6080. Nah, ini cari. Bentar ya. Di sini dijelaskan bahwa aduh, saya lupa tadi hadisnya berapa ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa dialah yang paling dekat dengan Nabi Isa. Nah, artinya baik di dunia maupun di akhirat. Artinya Nabi Muhammad dekat, artinya di dunia, artinya hidup sejaman. Ya. Itulah sebabnya di sini kita bisa melihat di 6060 ini Nabi Isa yang berani mengatakan Nabi Muhammad berdosa, ya kan? Ketika dimintakan datang ke Adam, aku memiliki kesalahan katanya, sehingga tidak apa bisa kan? Pergi lagi habis Adam Nuh, habis Nuh Idris, habis Idris Musa. Habis Musa, barulah Nabi Isa. Nabi Isa tidak ada mengatakan dia berdosa, tetapi dia mengatakan Nabi Muhammad berdosa. Ya, dia bilang sebab dosanya yang dahulu ini. Dan yang akan datang telah mendapat ampun. Jadi saya bercuriga. Apakah Tuhan menurunkan Injil kitab sucinya kepada seorang pendosa? Saya nggak tahu. Kalau nanti kamu salahkan dengan Paulus, Paulus bertobat dulu. Dan tidak ada dijelaskan Paulus memiliki dosa masa depan. Sementara di sini dijelaskan Nabi Muhammad memiliki dosa yang akan datang. Dan peristiwa ini sendiri terjadi pada masa penghakiman. Artinya setelah penghakiman masa apa lagi yang ada? Coba tampilkan dulu, Bang. Tampilkan Ya, dalil Nabi Muhammad berdosa itu dulu, Bang. Ini sudah ku blokir ini ya. Sudah ku blok. Nampak di layar ya? Nah ini. Bentar. Koci. Bentar. Aku besarkan. Tunggu. Besarkan dulu, zoomkan dulu. Udah. Bentar aku. Kalau dari atas dibilang begini ya. Ini nih. Rasulullah SAW bersabda. Ini ucapan Rasul sendiri loh. Cerita Rasul kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia bertemu hari akhir. Rasulullah SAW bersabda. Pada hari kiamat alam. Aku aja yang baca dulu. Tunggu, biar aku yang baca. Oke. Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, jangan dibawa biar aja. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Maka kamar kita dengan tangannya dan dia tiupkan ruhnya kepadamu dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datanglah Nuh rasul pertama dan Allah utus. Maka mereka mendatangi Nuh, namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahan yang berujar, datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatangi, tapi ia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar, datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa dan Isa juga mengatakan, saya tak berhak. Ingat ya,
Isa mengatakan saya tak berhak, ya. Di situ saya tak berhak. Tunggu. Dan Isa mengatakan, mana dia hilang pula, mana tadi? Isa juga mengatakan saya tak berhak meringankan kalian sambil berujar datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Jadi begini Pak Rudi ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang telah diampuni. Artinya ketika pada masa ini, masa semua dibangkitkan, ya sudah tidak punya dosa. Kalau di dunia Rasulullah pernah melakukan kesalahan, Allah langsung tegur. Contoh, ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apakah itu suatu kesalahan sebagai seorang nabi? Jelas. Tetapi kesalahan Nabi Muhammad berbeda dengan kesalahan manusia biasa. Karena begini, di dalam maksud di dalam kata-kata ini adalah setiap kesalahan Rasulullah, contoh ketika ada satu lagi beliau bermuka masam kepada orang yang ingin bertanya kepada beliau, apakah itu suatu kesalahan? Salah. Sebagai seorang nabi itu salah. Nabi itu harus tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan dia mati dalam keadaan berdosa dan membawa dosa itu ke hadapan Allah. Makanya Rasulullah itu disebut tidak berdosa karena memang ketika saat ini orang sudah dibangkitkan semua, maka beliau tidak berdosa lagi karena dosa beliau sudah dihapuskan. Nah, jadi setiap nabi sebentar, Rifa. Itu harus kamu akui dulu, dari cerita itu semua siapa yang nggak berdosa? Nabi Isa kan? Mana di situ dikatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah berdosa? Karena Nabi Isa tidak ada mengatakan kesalahannya. Semua nabi dia sendiri tidak berhak. Enggak, coba karena di situ Nabi Isa juga mengatakan bahwa aku juga tidak bisa, aku juga tidak berhak. Kan ya, di situ kan ada kata-katanya di situ. Betul, tidak berhak memindahkan orang untuk meringankan dosanya. Tetapi Nabi Isa tidak ada mengatakan saya bersalah, menceritakan kesalahannya, enggak ada. Jadi memang tidak ada tertulis seperti itu. Oke. Sebentar. Artinya Nabi Isa tidak bersalah, tetapi Nabi Isa mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad memiliki dosa yang masa lampau itu ketika hidup dan masa yang akan datang. Artinya kalau Rifa baca dari atas apa dibilang? Ini kejadian di hari penghakiman, di hari akhir atau hari kiamat. Nah, artinya sebentar, setelah hari kiamat kan dimasukkan orang hanya dua tempat, surga dan neraka. Maka di situ dikatakan Nabi memiliki dosa yang akan datang. Artinya di neraka, di surga pun Nabi akan memiliki dosa, tetapi diampuni. Ya ampun. Begitu cara memahaminya ya Bang Rudi ya? Cara Bang Rudi memahaminya begitu. Karena jadi begini ya. Dan Musa ini tunggu, saya harus menjelaskan ini yang disebut dengan meluruskan ya. Di situ dan Isa juga mengatakan saya tak berhak meringankan kalian sambil berujar datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dosanya sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Ini berkaitan bukan yang akan datang bahwa dia akan melakukan dosa di surga, Bang Rudi. Ini maksudnya adalah dosa Rasulullah ketika beliau menjadi rasul dan setelah ketika beliau bermuka masam atau kesalahan-kesalahan beliau. Sebenarnya kesalahan Nabi dengan kesalahan manusia biasa tidak bisa disamakan ya. Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Artinya di sini ketika kejadian ini Rasulullah itu sudah maksum, tidak berdosa, makanya beliau berhak memberikan syafaat. Isa pun tidak berhak memberikan syafaat. Nah, jadi kalau Bang Rudi bilang Isa tidak berdosa, justru kami umat Islam mengatakan bahwa memang nabi-nabi itu maksum dalam artian mereka itu bukan nabi yang membawa dosa ke hadapan Allah sebagaimana nanti Bang Rudi membawa dosa banyak gitu loh. Coba baca dulu dari atas, tadi kamu sudah baca ini yang kublok ini ya. Rasulullah SAW saya paham. Pada hari kiamat, ini peristiwanya hari kiamat loh. Iya, pada gini. Allah Nabi Isa itu mengutip perkataan Allah ketika Allah mengatakan dosamu yang akan datang dan dosamu yang lalu telah kuampuni. Itu ya, itu Nabi Isa mengutip itu. Saya lupa ayatnya di mana. Itu ada dalilnya. Jadi Nabi Isa mengutip itu karena itu adalah firman Tuhan. Maka Nabi Isa mengingatkan hal itu, janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwa dosanya yang akan datang, dosanya yang sebelumnya juga diampuni. Artinya pada saat ini Rasulullah tidak berdosa lagi. Makanya beliau dan hadis ini berkaitan dengan apa? Rasulullah berhak memberikan syafaat, Bang Rudi. Artinya beliau memberikan syafaat diberikan oleh Allah karena beliau sudah maksum. Sebentar, kalau mengenai itu Rifa, harusnya yang lebih berhak Nabi Isa karena Nabi Isa tak punya dosa. Dosa tidak buktinya ada. Nabi Isa, ya buktinya Nabi Isa kan nggak berhak, kan dia sendiri yang bilang. Masa Bang Rudi mau memaksakan Nabi Isa berhak? Rifa,
yang membilang berhak itu kan Nabi Isa yang menyuruh, pergilah kau kepada Muhammad. Kan Nabi Isa yang menunjuk. Nabi-nabi yang lain juga bilang gitu, pergilah ke nabi ini, pergilah ke nabi Iya. ini, sama aja kok. Sama, Terus? ya. Karena mereka semua berdosa. Tidak berani mereka. Tetapi ketika Nabi Isa tidak berdosa. Tetapi kenapa Nabi Isa juga tidak berhak. Kan dia Ya, bilang dia makanya tidak aku berhak bilang, juga. Kan unik. Justru yang Ya unik, pendosa, memang unik. justru seorang Bukan, pendosa. salah bisa Anda. Jangan membawa narasi begitu. Itu salah. Pendosa dengan orang yang sudah diampuni dosanya itu berbeda. Pendosa itu seperti Bang Rudi, banyak bohongnya, banyak dustanya, itu pendosa, orang yang terbiasa Rifa, melakukan dosa. Jadi jangan membawa narasi yang buruk ya. Coba baca ini. Nggak, Sekarang aku tanya, sekarang apakah sudah hari pendosa. kiamat? Sekarang apakah sudah hari kiamat? Maksudnya gimana ini? Ini peristiwa ini. yang di hadis Hari ini belum. sekarang kita bicara. Gini, kiamat, kita kan? berbicara. Ini yang makanya saya bilang hadis yang baru dibawa ini menggunakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Sementara di dalam bahasa Arabnya maknanya tidak bisa bahasa Arab itu diambil maknanya dari terjemahannya sebagaimana Al-Quran, Marudi. Karena bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu ya, jadi kalau bisa kalau bisa bahasa Arabnya saya harus menyelidiki dulu secara gramatikalnya. Ya Makanya sudah. saya katakan Berarti tadi Bang Rudi membawa hadis kepada orang goblok semua. Oh enggak, saya nggak bilang gitu ya. Nah, saya nggak bilang gitu. Makanya ini yang sudah Tapi menerjemahkan ini gini, orang yang enggak orang yang memahami dalil ini bukan seperti pemahaman Bang Rudi gitu loh. Tidak ada orang Islam yang memahami seperti Bang Rudi pahami gitu. Ngerti nggak? Kalau memang ada yang memahami seperti Bang. Coba. Yang gini, stop tunggu dulu. Kalau Bang Rudi dan yang akan datang dahulu, ini kan bercerita ketika hari kiamat. Dosanya yang dahulu artinya waktu dia masih hidup. Dan yang akan datang ini pemahaman siapa? Itu pemahaman Bang Rudi kan? Pemahaman Rudi benar? Enggak, berarti bahasa Indonesia bisa kita pakai ini. Kalau dirujuk ke KBBI ya begitu. Saya tanya, Bang Rudi memahaminya bahwa ini maksudnya adalah dosa ketika nanti setelah hari penghakiman ini, itu maksud Bang Rudi kan? Bukan setelah hari penghakiman, ke peristiwanya ya, dosa yang ini akan pada datang, hari kiamat. Enggak, gini poinnya yang Bang Rudi pahami tentang ini apa? Kan dibuat. Ya. Peristiwa ini adalah peristiwa pada hari penghakiman. Setuju ya? Saya mau bertanya, Bang Rudi memahaminya seperti apa? Berikan dulu itu maksud saya. Apa yang Bang Rudi pahami tentang ayat ini? Jelaskan. Tentang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Oke. Pahamnya ini berarti ceritanya di hari kiamat. Saya bertanya, apa pemahaman Bang Rudi tentang hadis ini? Karena Bang Rudi membacakan bahasa Indonesianya kepada saya. Saya tanya, apa pemahaman Bang Rudi? Nggak usah baca lagi. Saya mau tanya, Bang Rudi memahaminya seperti apa gitu loh? Saya memahaminya seperti konteks bahasa Indonesianya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar. Artinya, ini sebuah nubuatan nanti di hari kiamat. Ya, belum terjadi. Nah, maka kita merujuk langsung kepada Isa berkata bahwa Nabi Muhammad itu sebab memiliki dosa yang dahulu. Dahulu itu artinya sebelum masa hari kiamat. Sampai detik ini. Kan ini ikut sebelum kan belum kiamat sekarang. Oke, saya tanya Bang Rudi, pahamnya seperti apa? Simple, saya nggak ribet-ribet. Kan sudah kujelaskan. Dan yang akan datang ini kan belum terjadi. Itu pahaman Bang Rudi ya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti Nabi Muhammad menurut Bang Rudi, menurut hadis ini akan melakukan dosa, begitu? Iya, melakukan dosa lagi akan datang setelah lepas hari kiamat. Tolong tunjuk orang awam, orang bodoh yang dari kalangan muslim sekalipun yang sama pemahamannya dengan Bang Rudi. Sebutkan nama, profesor, apakah ada ustadz dari NU, kalangan manapun. Halo Rifa. Yang memahaminya sama seperti Bang Rudi. Coba tunjukkan kepada saya. Mereka yang menerjemahkan ayat ini, apa hadis ini. Yang menulis saya minta, tolong tunjuk satu nama. Ya, mana? Oke, mana pemahamannya bahwa... Yang Bang Rudi, dengar dulu ya. Bahasa Indonesia lah. Oke, sekarang gini, saya akan ajak Bang Rudi untuk berpikir sehat. Siap. Ketika ada bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa nggak langsung dimaknai secara tekstual begitu saja? Bisa tersurat. Oke.
Oke, berarti begini, saya akan kasih contoh. Bahasa Inggrisnya tidak apa-apa. Bisa nggak saya Tidak katakan apa-apa, no what tidak what? apa-apa. Oh, nggak bisa Nggak usah main, gitu jangan dong. bodoh-bodoh dulu. Oh, harus bisa kan Bang Rudi yang menginginkan. Berarti tidak apa-apa di dalam Kan bahasa kamu Inggrisnya no balik. what what. Jadi kamu balik itu Rifa dari Indonesia ke Inggris. Kan Maksudnya kamu dari bilang bahasa Indonesia. dari- Ya, maksudnya. Enggak, saya sama aja, bilang sama dong. aja. Dari bahasa sama aja. Contoh gini. I Karena- have to do. I have to do. Rifa, I have to karena do. kan Saya kita enggak sudah mengenal namanya apa namanya kalau di Indonesia EYDE. Nah ini Iya, saya orang-orang bertanya. ahli terjemahan Depak. Ini kan Depak yang mengeluarkannya atau siapa? Resmi pokoknya. Iya, ini. tapi Kalau nggak memahaminya ini enggak cara memahaminya Bang Rudi yang Bang Rudi pahami itu orang Depak mana yang sama pemahamannya dengan Bang Rudi. Tunjukkan satu nama. Saya tidak bilang meminta mereka sama pemahaman dengan saya, tetapi bahasa Aduh. Indonesianya begitu. Bahasa Indonesianya Iya. begitu artinya jangan dipakai dong kalau begitu. Itu Oh, hadis nggak doif bisa, aja bilang. karena Ya, begini, makanya kami umat Islam tidak pernah menjadi umat terjemahan, Bang Rudi. Karena Ya, sudah. kalau menjadi umat Kalian terjemahan, tunggu tidak dulu, umat selesaikan dulu. terjemahan. Enggak, Ya, silakan. dengar dulu. Ketika sebuah bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa baru, lalu dimaknai secara tekstual begitu bahaya. Contoh, kalau saya membuat sebuah frasa, aku lelah membanting tulang, diterjemahkan ke bahasa Rusia berkata, orang akan bilang, si Rifa ini gila, masa tulangnya dibanting? Tulang Rudi dibanting nggak kuat aku. Masa tulang Rudi mau dibanting, datang ke Medan aku dibilang membanting si tulang. Jadi ada kata-kata itu tidak bisa dimaknai secara perkata. Apalagi Bang Rudi menampilkan, tunggu selesai dulu dong. Hadis itu adalah menggunakan bahasa Arab. Frasa-frasa orang-orang bahasa Arab itu tidak bisa disamakan dengan frasa kita. Bukan bahasa pasar, bahasa kampung yang diterjemahkan langsung begitu saja, langsung harus seperti itu. Makanya saya katakan ada asbabul wurud hadis itu sebagaimana ada asbabun nuzul. Jadi cara memahami hadis itu konteksnya apa dan Nabi Isa di situ berbicara tentang apa. Kalau Bang Rudi memaknai bahwa Nabi Isa bermaksud mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan melakukan dosa nanti, mana orang yang menerjemahkan bahkan ahli bahasa Arab atau ahli sastra bahasa Arab yang ketika membaca hadis itu pemahamannya sama dengan Bang Rudi. Mana namanya? Satu nama saja. Orang pintar atau orang bodoh atau semua orang Islam lah, mana satu orang yang memahaminya sama seperti Bang Rudi? Halo Rifa, sudah? Iya, kan saya bilang tadi, kalau sebuah frasa bahasa asing diterjemahkan ke bahasa lain dimaknai secara tekstual bahaya. Seperti contoh, no what. Bisa nggak? Tidak apa-apa. Nggak bisa diterjemahkan menjadi no what. Lalu disimpulkan, itulah yang artinya tidak apa-apa. Lalu kemudian contoh, I have to do. Itu makna di dalam bahasa Inggris artinya adalah saya, seharusnya saya. Tapi kalau dimaknai secara perkata, I have, saya mempunyai to, untuk, do, akan ya Bang Julius ya kurang lebih begitu. Tapi kalau dimaknai secara bahasa Indonesia seharusnya kalau nggak salah ya I have to do, itu contoh ya. Kalau saya salah sorry Dori ya, saya bukan ahli bahasa Inggris. Nah begitu juga dengan frasa-frasa yang ada di dalam bahasa Arab Al-Quran atau hadis. Ketika Bang Rudi kan saya sudah katakan Nabi Isa mengutip perkataan Allah tentang Rasulullah yang mengatakan aku telah menghapus dosamu sebelumnya dan setelahnya. Itu ada di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Nah itu yang dikutip. Nah itu konteksnya. Sorry ya, saya tidak mau berasumsi sebenarnya berdosa bagi saya berasumsi tentang hadis ini. Karena saya harus melihat asbabul wurud hadisnya. Kemudian saya harus melihat dulu menganalisa kata-katanya secara gramatikal bahasa Arab. Ya, saya harus tahu apakah ini adalah kata kerjanya fiilnya adalah fiil madi, apa fiil mudhari. Saya harus mempelajarinya secara gramatikal bahasa Arab. Karena gini, kerja masa lampau ya. Kalau gitu bisa nggak aku bilang PR-mu aja lah itu. Kau pelajari dulu baru kita diskusi. Ya? Boleh, nanti kita diskusikan tentang dalil ini ya, saya akan ini. Nah, sama sekarang gantian. Tadi ya. Sama dengan Warakat tadi. Arum. Bentar anakku main-main di jalan raya, bentar Bang, bentar. Awas ditabrak truk nanti, sambar truk. Enggak sepi di sini pun depan rumahnya. Jadi gini,
Yang kedua, klaimku nggak bisa abang bantah bahwa ayat abang telah dirubah dari terjemahan Septuaginta dengan Masoret teks itu sangat berbeda. Berarti ada yang merubah. Saya mau tanya sama abang mana yang benar pun abang nggak akan jawab lah. Kemudian yang kedua ada ayat kitab oke, abang jawab dengan mengatakan oh iya kalau gitu kitab apa tadi kitab semua kitab jujur, tapi padahal itu adalah sebuah nama kitab Al-Mustaqin kalau nggak salah, Al-Mustaqin ya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kemudian ayat, saya tidak berasumsi, silakan abang cari buku Profesor William Barclay yang judul bukunya adalah Pemahaman Alkitab Sehari-hari, Kitab Yohanes. Dia khusus membahas tentang Kitab Yohanes. Saya punya bukunya. Apa mau lihat bukunya? Saya ambilkan. Perlu lihat bukunya nggak? Bentar ya, ku ambilkan ya. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran suaranya, Bang. Ke-mute. Ya, apa namanya itu kan juga karangan manusia, nggak usah malah diambil-ambil. Enggak, Kita kan itu orang bicara pintar. ini. Aku sebagai orang yang belajar harus mengambil pemahaman orang-orang pintar. Nggak mungkin lah, Bang, orang Nggak pintar usah. mereka Kalau di Kristen Oh, nggak itu bisa ada akademis. namanya karya Roh Nggak. Kudus. Oh, kalau gitu ya susah kita diskusi kalau udah pakai Roh Kudus. Ini secara Ya iya akademis yang ku dong. minta. Kadang orang Nggak. akademis ini berpikirnya Dengar lain. alasan William Contohnya Barclay. Barbara Herring, ya kan? Nggak bisa kita pakai. Nanti kalau kita bilang Ya, misalnya ya, pendapat Salman Rushdie kan gampang aja nyo. Kita cari orang Kita yang bisa telusuri. Ya, makanya saya bacakan aja dulu. Maka Kita kita bacakan, nanti abang bantah. Silakan, Kita dengarkan dulu pendapatnya, nanti abang bantah. Nah, silakan. di dalam pendapat dari William Barclay mengatakan kitab ayat 1 Yohanes 5:7 itu tidak ada di manuskrip awalnya, itu ditambahkan. Bentar ya, ini anakku berisik kali, bentar. Siap. Ini anakku ganggu, dia lagi live maknya kan. Nah, jadi mau tidur jam 10. Lagi menginjili wak labu pula anakku minta ganggu pula. Nah, jadi di terjemahan Revised Version dia dihapuskan sama sekali karena tidak terdapat di dalam manuskrip awal. Ini ada di dalam kitab Pemahaman Alkitab Setiap Hari halaman 185. Nah, ayat-ayat kitab yang dipalsukan sebenarnya bukan umat Islam, Bang Rudi, yang menuduh kalian memalsukan kitab, tapi kalian sendiri yang mengkonfirmasi dan percaya bahwa kitab kalian itu bisa dipalsukan. Contohnya memang ada kitab palsu, Filipus, Maria, Barnabas, artinya Injil bisa dipalsukan. Nah, bahkan Ellen Pagel di dalam bukunya Beyond Belief mengatakan bahwa justru Injil Thomas adalah Injil yang betul, sementara Injil Yohanes adalah Injil yang ditambahkan Bapak Gereja. Itu menurut Ellen Pagel. Dia lulusan Harvard secara teologis. Nah, itu pendapat orang-orang ahli, bukan pendapatku. Aku nggak mau bicara asumsi. Aku tak mau berbicara dari diriku sendiri, biarkanlah seperti yang Bapak yang mengutus aku ya. Nah, kemudian di dalam penulis kitab apa bahasa asli kitab kalian? Kalau kalian katakan ada perbedaan, contoh ada yang mengatakan bahasa Aram itu Peshita, ya kan? Ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Jadi ada sementara Septuaginta lebih banyak, lebih didahulukan, lebih dulu lah 2 abad sebelum Masehi begitu. Kemudian ada perbedaan-perbedaan di bahasa Ibraninya. Nah, kemudian ada kontradiksi di dalam kitab kalian. Nah, jadi begini maksud saya, Abang Rudi bisa membuktikan kalau Al-Quran itu bukan firman Allah. Abang ikuti aja lah tantangan Al-Quran. Nggak ada kitab di dunia ini yang memberikan tantangan terhadap dirinya. Kalau memang hebat kali Nabi Muhammad ya, udahlah dia buat kitab dengan tangannya, tiba-tiba dia pula pandai mengatakan kalau memang ini buatan Nabi Muhammad, maka temukan kontradiksi di dalamnya dan buatlah semisal daripada itu. Aku mau tanya, ribuan tahun lamanya, tunjukkan ada nggak ayat palsu, ayat Al-Quran palsu ditemukan, atau ada nggak kontradiksi di dalam Al-Quran? Abang kasih aku PR, kalau bisa nanti kita diskusikan lagi. Berarti banyak PR-ku, nanti kita lanjut diskusinya. Jadi Al-Quran sudah menantang. Jadi kalau memang ini buatan tangan manusia, silahkan temukan hal. Bisa dijawab? Halo, hal itu kontradiksi dan ayat-ayat. Kok mute punya Murifa? Oke, ku jawab ya. Oke, ku jawab. Bukan tidak bisa orang membuat seperti itu. Tanpa ragi saja sudah membuat kitab suci gedebuk. Apa yang terjadi? Mau dipolisikan? Penistaan agama. Bukan nggak bisa. Banyak kalau ditantang itu benar-benar banyak orang bisa membuat. Tetapi ada di situ yang namanya hukum. Bukan tidak bisa. Ya. Tetapi kalau dibilang mampu nggak Al-Quran seperti Bible? Itu baru luar biasa.
Al-Quran tidak menjelaskan mulai dari penciptaan sampai nanti kedatangan Nabi Muhammad. Tidak ada itu. Tapi Bible dijelaskan itu semua setebal ini. Tanpa bahasa asli dan setebal ini. Kecil-kecil lagi tulisannya. Apalagi kalau pakai bahasa asli mungkin setebal ini. Tidak tahu lagi berapa tebalnya. Apalagi sebesar-besar itu ditulis. Mungkin setebal ini. Ayatnya pun Bible itu lebih lengkap, lebih banyak. Ya, itu apanya? Kalau tantang menantang aku tidak mau melayani. Karena ada di situ hukum berlaku. Kalau disuruh bukan tidak bisa. Saya akan membuat karangan. Kalau saya ditanya misalnya, saya buat Tuhan berfirman di kepala saya, di mana orang tidak bisa melihat isi kepala saya, di pikiran saya. Nabi kan di dalam hatinya, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat. Dan saya nanti akan mengatakan bahwa saya bertemu malaikat, misalnya di tempat gedung yang tertutup, yang nggak ada bisa orang melihat. Kan lucu sekali. Jangan dibilang begitu, saya nggak mau menerima tantangan itu ya. Nah, kalau dibilang apakah ada kontradiksi? Banyak. Tetapi sudah, saya juga tidak akan mau menguras itu. Bahkan hadis dengan... Jangan gitu, kasihlah. Kan enggak. ditantang. Kalau abang dapat piala Oscar loh, soalnya pasti dikejar Donald Trump. Senang kali Donald Trump kalau ada orang Kristen yang bisa mencari andai kata kalian seperti orang Kristen, maka kami bebas sebebas-bebasnya kami akan beberkan. Tapi tidak. Enggak, ini kan di Indonesia. Hukum itu di Indonesia kan. Enggak, hukum yang terjadi abang bicarakan itu di Indonesia. Abang tengok di luar negeri. Tidak. Enggak di luar negeri coba. Nabi Muhammad digambar fotonya bang, tapi nggak ada satupun yang mampu membuat Al-Quran. Iya, apa yang contohnya banyak kan. Sudah terjadi langsung ini itu baru digambar. Iya, enggak, tapi tidak ada satupun yang membuat Al-Quran. Enggak, di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, banyak kebebasan berbicara di luar negeri sana. Enggak ada satupun yang mampu membuat misal Al-Quran. Mana contohnya Al-Quran palsu? Kalau Bible palsu banyak. Ya mana? Mana Al-Quran palsu? Tunjukkan sama aku, ribuan tahun loh. Kita tidak bicara Al-Quran. Kalau mau aku bisa, aku bilang. Ya, tapi tidak usah lah. Jangan, tidak bisa, tidak. Maka tunggu, saya jelaskan dulu. Sudahlah. Aku tanya, mana ada nggak? Enggak, abang pernah ketemu Al-Quran palsu nggak? Ketika kau bicara, oke, sekarang mana Al-Quran asli? Al-Quran asli ya ini, ya Al-Quran asli yang inilah yang kami baca setiap hari ini. Siapa bilang itu? Ya, buktikan itu tidak ada lagi, sudah dibakar yang asli, yang sudah di kanon, yang sudah dikumpulkan, dibakar biar tidak ada perselisihannya. Dan skolar Islam selalu mengatakan yang di Birmingham itulah yang tertua. Oke, kita buka yang di Birmingham. Berapa lembar? Berapa ayat? Iya, sekarang ku tanya, seandainya Al-Quran dibakar sekarang ini, menurut abang, yang di otak-otak orang ini semua kebakar nggak? Buktinya apa? Inilah susahnya kau memaksa aku untuk bicara yang lain, tidak usah. Ya sudah. Enggak, aku kalau tanya. Dibakar, sama dengan kalau Bible. Dibakar semua kalau Bible dibakar siapa yang? Ya kalau dibakar semua Bible siapa lagi yang bisa menyusunnya? Ada yang hafal nggak? Sekarang sudah zaman canggih, mana ada hafal-hafalan lagi? Iya, kalau dihilangkan semua yang di HP, maksudku gitu. Maksud kita coba gini Wak Labu. Di HP? Ini kan seandai, kalau kita berandai-andai, kalau dihilangkan semua Bible ini, kalau dihilangkan semua, apakah ada orang yang hafal Bible lalu mencatatkannya kembali? Maksudku begitu. Buktinya dari dulu Bible sudah banyak nggak ditemukan, buktinya bisa sekarang jadi kitab. Apa susahnya kita berpikir itu? Ya buktinya banyak kan Bible palsu. Mau Bible, ya betul. Bahkan ada dikatakan Bible Injil palsu juga ada. Ya, artinya bisa dipalsukan kan? Artinya bisa dipalsukan kan Bible? Semua bisa dipalsukan, tetapi kalau dibuat Al-Quran palsu mana? Al-Quran palsu mana sekarang? Loh, Syiah dengan Sunni sama rupanya kitab sucinya. Beda Al-Qurannya rupanya, mana bukti kalau mereka beda? Sama rupanya kitab sucinya. Ahmadiyah emang itu Islam? Ahmadiyah Islam? Loh, Ahmadiyah Islam ya? Ya sudah, tetapi mereka meyakini Al-Quran juga. Enggak, kutanya mana Al-Quran palsu sebagaimana ada Bible palsu. Coba tunjukkan ada kitab surat, misalkannya surat Wak Labu misalnya kan, surat Wak Labu itu dibuat oleh Sianu gitu. Itu adalah Al-Quran menurut orang-orang hebat di dunia ini seperti Bible yang dinyatakan oleh Ellen Pagel. Ellen Pagel itu orang-orang lulusan Harvard loh. Dia percaya Injil Thomas itu Injil betul. Sekarang mana Al-Quran yang palsu?
Mana Kan sudah ribuan tahun kubilang. lamanya? Apakah mana? Quran Sunni dengan Syiah sama? Ya mana buktinya kalau Quran Sunni dan Syiah beda? Coba tunjukkan sama aku. Ya kamu cari saja. Tadi siang kami sudah membahas itu, bahkan ngeri kali katanya. Maaf ini. Syiah katanya menuliskan bahwa Nabi Muhammad tubuhnya di surga, ungungnya di neraka. Ya itu Al-Quran ya? Itu Al-Quran atau mereka yang nulis sendiri? Nggak mau tahu saya, penting ada perbedaan di situ. Tetapi orang tidak semua orang bisa berkata itu. Dan jangan kau kira, sebentar dulu Rifa. Udahlah kau aja bicara terus, silakan. Enggak, lanjutlah. Janganlah ngambek pula. Aku nggak ngambek, tapi nggak enak Masa diskusi Batman? begitu. Ya, lanjut Bang, lanjutlah, jangan nangis lah. Nggak ada aku nangis. Tapi ada peningkatan. Hari ini Bang Rudi belum pucat kali, kemarin agak pucat, yang ini nggak pucat nih. Mana ada, ini ya kalau ku dekatkan tentu kau bilang pucat, Mana pernah aku pucat hanya melawan sekelas kroco, mana pernah aku pucat. Ya, lanjutlah. Nah, sekarang ini aku ya sudah kita 2 jam kita closing ya. Julius. Ya, silakan. Closing ya. Siap. Oke. Aku dulu close, abang dulu apa aku? Aku tadi duluan, abang lah yang sekarang lagi. Ya, aku closing. Terima kasih kepada semua subscriber, Debatman, Rifa, Julius, Wak Jengkol, ya, dan semuanya, ya, bahwa kita hanya sekedar diskusi saja ya, tidak usah disimpan dalam hati, tidak ada sakit hati ya, karena dalam ranah diskusi. Memang betul kalau andai kata Islam itu seperti Kristen, enak terbuka gitu, maka semuanya akan terbuka. Tetapi sangat disayangkan Kristen bisa membuka diri seluas-luasnya. Tetapi kami dalam berbicara harus ada rasa takut-takutnya. Karena kami masih ingin melihat anak cucu kami besar ya. Dan tidak ingin langsung jeblos ke penjara. Ya, itulah mungkin kalimat dari penutup dari saya. Bahwa kita semua harus tetap dalam satu kesatuan NKRI. Selamat malam, sampai jumpa. Silakan. Jangan pergi dulu lah, aku closing dulu, dengarkan dulu. Baik. Nah, jadi ya Ikhwan Fillah dan teman-teman Marudi yang Kristen ya. Bentar aku diamkan anakku dulu, berisik kali anakku. Siap, silakan. Nah, jadi aku sebagai seorang muslimah tentu mengatakan kenapa kitabku bisa dipercaya, maka aku katakan Al-Quran itu bisa dihafal. Jadi ada orang yang mencoba merubahnya, menyisipkan ayat di dalamnya atau menguranginya. Bukan maka alam akan menyeleksinya dan mengetahuinya karena banyak yang menghafalnya Al-Quran itu. Kemudian masalahnya kalau dibakar pun Al-Quran itu tidak akan hilang yang di kepala orang-orang. Bahkan orang mampu menuliskannya kembali. Kemudian Al-Quran juga yang tertua itu ada diperkirakan di abad pertama Rasulullah hidup. Diperkirakan yang di Birmingham itu 500 sampai 645. Diperkirakan, bukan dipastikan tahun 500 ya. Ini sama aja kayak Pak Deki nanti bilangnya di tahun 500 sebelum Nabi ada Al-Quran ditulis. Padahal itu kan uji karbonnya dikira-kira. Nah, sementara Bible sendiri manuskrip aslinya tidak ada yang dari abad pertama Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian aku membuat sebuah tuduhan yang bisa aku pertanggungjawabkan bahwa kitabnya Bang Rudi telah dirubah. Aku tunjukkan bahwa antara Septuaginta dengan Masoretic tidak identik sama persis, padahal itu yang satunya berbahasa Yunani, yang satunya berbahasa Ibrani, tapi berbeda itu baru satu. Padahal masih banyak yang ingin kutunjukkan lagi bukti-bukti. Yang kedua, ternyata ada ayat yang dihilangkan menurut intelektual Kristen sendiri, yaitu William Barclay. Ayat yang ditambahkan karena tidak terdapat di manuskrip awal. Kemudian ayat yang dihilangkan juga ada. Jangan lama-lama, singkat-singkat ya, aja lah. Intinya ketika saya sebagai seorang muslimah membawa dalil bahwa kitab sebelumnya itu telah dirubah berdasarkan dalil Al-Quran, itu terbukti dari pembuktian-pembuktian saya, dan mohon maaf kepada Wak Labu. Semoga Wak Labu. Kok mati suara Rifa? Lagi ngomong sama anaknya. Oh. Halo, jangan cuma aku ya. Halo. Ya, udah balik. Ya. Jadi intinya makasih ya. Bang Rudi. Nanti kita lanjut materinya tentang
pembuktian bahwa Bible sudah dirubah dan Al-Quran Siap. bukan firman Tuhan atau apalah tadi namanya, tentang Siap. terserahlah. Nanti kita lanjut lagi, tapi yang jelas apa yang aku sampaikan hari ini berdasarkan dalil tertulis dan berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Apapun lah pendapat teman-teman Kristen dan teman Muslim, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kepada Wak Labu, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya. Dan tuduhan-tuduhan Wak Labu itu nanti kita diskusikan lagi tentang Siap. Waraqah bin Nawfal, tentang nama Ahmad dan hadis-hadis yang dibawa tadi itu. Ya, karena Oke. kita tidak ke sana, karena kita fokus di kitab siapa yang terpercaya. Ya. Oke, itu Siap. aja. Terima kasih Wak Jeng. Silakan Oke, tutup. ya. Makasih buat kedua Ya. kontestan kita ya. Tadi udah saling bertukar pendapat, sudah berdiskusi, dan semoga apa yang didiskusikan malam ini bisa mengedukasi penonton ya. Dan ya, mungkin saya ingatkan lagi ya tentang sejarah. Zaman dulu tuh tidak ada yang namanya mesin cetak ya. Jadi buku-buku itu disalin, bukan dicetak. Zaman dulu tuh disalin. Jadi kalau Wak Labu, ya dia Wak Labu mau jadi guru, dia akan menyalin ulang buku ya. Buku yang dia pelajari dia salin ulang gitu. Jadilah orang-orang berpikir, oh nih Wak Labu yang buat buku ini ya. Padahal dia cuma Kurang kau Julius, kau matikan mic-ku ya biar bisa kau bicara banyak. Penutup aja dari Aku kau. aku cuma kasih tahu sejarah. Memang zaman Tak dulu usah. nggak ada percetakan gitu ya, nggak ada percetakan. Gini, Dan yang teknik kedua, mencetaknya apa? Julius dibuat ke apa? ya kalau tuh nanti kulit kayu, tempelin gitu kan. baru Itu tempeli sudah tinta tahun diginikan. Iya. Itu tahun berapa? Kamu pelajari Nggak, dulu itu cukup. tahun berapa? Itu di tahun aja. udah tahun 600-700-an. Itu pun Ya. dimulai di Cina. Duluan di Ya. Cina baru di tempat lain. Kalau zaman awal-awal abad pertama itu belum ada. Dulu orang kaya aja bisa beli kertas ya. Jadi waktu tahun 1 Masehi yang Sudah lah, kita nggak pakai- usah kau jelas-jelaskan, orang udah tahu, udah keluar si Ripa. Kau banyak kali muka dimamu dan perambul pendusuk. Tunggu, nggak semua orang pintar. Masalah banyak orang yang bodoh gitu kan. Papirus itu mahal dulu. Oke, zaman selamat dulu malam. papirus orang kaya aja dulu. Ya, ya ini si Wak Labu ketakutan. Ya dia ketakutan penontonnya jadi mengetahui sejarah ya. Jadi zaman dulu tuh papirus itu cuma orang kaya yang punya. Ya zaman dulu papirus tuh orang kaya yang punya. Bahkan teman-teman bisa lihat bagaimana ya sahabat-sahabat Rasulullah dulu mencatat tuh bukan di papirus, tapi di kulit binatang. Kulit binatang malah lebih murah daripada papirus. Papirus itu sangat mahal, ya sangat mahal. Jadi kalau dibilang Warakah menulis kitab, ya benar dia menyalin ulang. Ya dia menyalin ulang supaya oten-oten cabang Arab gitu ya, oten-oten cabang Arab bisa tahu tentang ajaran dari Yesus gitu. Ya Uni Rifa udah lari pula dia, takut dicerdaskan dia punya jemaat. Aduh, Oke, jadi itu ya. padahal saya kepental barusan itu, maksudnya mau ngomong gitu kan. Itu baru satu contoh yang saya tunjukkan gitu. Baru satu contoh, saya punya banyak lagi karena kan waktu nggak ada. Apa yang dimaksud dirubah, dihilangkan, ditambahkan, kemudian diselewengkan. Bahkan ada yang diselewengkan maknanya, dan ini fakta, ini tidak bisa dibantah. Silakan kalau mau membantah, mau berasumsi ria ya silakan. Lucu deh. Dia ketakutan karena takut saya cerdaskan oten-oten yang ada di tempat dia ya. Karena penonton dia kan banyak kan oten-oten yang masih bodoh gitu ya. Jadi saya cuma jelasin biar pintar. Jadi kitab itu dulu disalin. Dia bilang teknik cetak itu cuman baru muncul di tahun 600-700-an. Itu pun di Cina. Di Eropa belum saat itu. Jadi zaman dulu tuh disalin gitu ya. Jadi kalau Warakah ditulis lah. Ya, dia menyalin kembali itu hal yang wajar gitu ya. Karena itu yang dia menyalin ulang supaya orang tahu. Iya. Jadi ketika saya menulis Al-Quran sekarang ini bukan berarti Tuhan berfirman kepada saya gitu loh. Jadi saya kalau nulis Al-Quran ini saya menyalin Al-Quran gitu kan, bukan berarti saya lah yang Al-Quran by saya gitu, atau Injil saya yang mendapatkan Injil itu, penulis Injil itu, bukan begitu. Tetapi Waraqah bin Nawfal menerjemahkan seperti yang dilakukan Rabi Sadia Gaon, menerjemahkan kitab Taurat ke bahasa Arab. Waraqah bin Nawfal melakukan hal itu. Terjemahkan dan menulis kembali. Jadi kalau dari saya ingin sampaikan ya supaya oten-oten biar agak cerdas ya. Jadi ini saya kasih nampak sebagai bukti ya. Pertama kali seni cetak itu muncul. Ya. Pertama kali digunakan di Cina di tahun 175 Masehi. Ya, menggunakan sebuah alat dibumbui tinta kemudian ditempatkan di atas secari kertas dan digosok dengan lembut. Ini di Cina loh.
Saat itu di Eropa, ya, di Timur Tengah belum ditemukan teknik seperti ini. Baru terobosan datang pada tahun 1436, ya, di mana Johannes Gutenberg mulai menggunakan mesin cetak. Jadi zaman dulu nggak ada itu. Kalau mau buat buku disalin, bahkan papirus itu sangat mahal. Zaman dulu papirus itu mahal sekali, nggak semua orang bisa beli. Hanya orang kaya yang bisa beli papirus atau filsafat yang bisa punya. Jadi ini sebenarnya sekaligus mengaburkan tentang manuskrip itu dulu. Oke, itu aja sih supaya Oten jangan kejang-kejang terlalu lama ya. Udah malam nanti nggak bisa tidur mereka. Kasihan besok mau kerja. Ya itu aja dari saya. Makasih buat semuanya ya. Makasih Uniriva, makasih Walabu. Ya. Dan sampai jumpa buat semuanya. Saya juga sedikit saya closing mengabarkan. Nah, jadi buat Ikhwan Fillah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan informasi-informasi yang mungkin tanggal atau waktunya tidak akurat yang saya sampaikan, karena memang saya memang fokus untuk di kritik teks dulu gitu, baru nanti ke isinya. Tapi Walabu kan dia membicarakan tentang isi, nggak masalah. Nanti masalah hadis itu bisa saya jawab, insya Allah saya akan carikan sesuai dengan pemahaman ulama kita. Saya nggak mau asumsi ya. Apalagi dapat hadis dari orang fasik, saya nggak bisa terima begitu saja. Tentu saya harus telusuri dulu bagaimana penulisannya secara bahasa Arabnya, gramatikalnya, apakah itu pekerjaannya sudah berlangsung atau sudah ada, itu jelas di dalam keilmuan bahasa Arab itu. Nggak bisa kita memaknai hanya dari terjemahan, karena kita bukan umat terjemahan. Gitu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, makasih ya buat semuanya ya. Dan sampai